Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang model, view, dan juga controller. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan bahas dulu tentang CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Oke, adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama di sini, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menerapkan model dengan konsep pemrograman berbasis objek atau OOP. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menerapkan view dengan konsep pemrograman berbasis objek atau OOP. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menerapkan controller dengan konsep pemrograman berbasis objek atau OOP. Sebelum kita mengenal jauh tentang MVC, kita harus mengerti tentang pengertian daripada MVC. Apa itu MVC? MVC adalah sebuah teknik pemrograman yang memisahkan antara data, desain, dan juga proses. Singkatan daripada MVC sendiri, yaitu model, view, dan juga controller. Oke, kita akan bahas dulu mengenai tentang model. Model merupakan kelas-kelas yang mempresentasikan tipe data yang akan kita gunakan pada suatu aplikasi. Model ini sendiri disimpan dalam folder apps/models. Nah, ini kita bisa lihat ketika kita sudah menggunakan code editor seperti Visual Code, Sublime, ataupun Atom. Adapun aturan dari pembuatan model, yang pertama, model harus memiliki atribut yang mewakili elemen tertentu. Contohnya, saya memiliki tabel namanya tabel barang. Nah, tabel barang ini memiliki atribut, contohnya ada kode barang, nama barang, harga, dan juga yang lainnya. Nah, itu dimaksud dengan memiliki atribut yang mewakili elemen tertentu. Jadi, elemen di sini adalah sebuah tabel, atribut di sini adalah sebuah field pada suatu tabel. Kemudian yang kedua, model harus berisi pengkodean yang berkaitan dengan proses bisnis. Jadi misalkan proses bisnis kita tentang apa? Ya, tentang penjualan, berarti ada proses tentang pemesanan barang, kemudian persediaan barang, sampai dengan nantinya ada penjualan barang. Yang ketiga, model harus berisi pengkodean yang berfungsi dalam pengelolaan data pada basis data atau bisa juga disebut dengan database. Untuk selanjutnya, yaitu view. Tadi ada model dari M, dan ada view itu dari V, ya. Jadi MVC, model, view, dan juga controller. Untuk yang kedua, saya akan bahas tentang view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface yang muncul pada browser. Jadi yang selama ini kita lihat, ya, web-web yang kita lihat, yang ditampilkan pada browser, itu adalah tugas daripada kerangka view pada MVC. Nah, user interface di sini bisa berupa back-end ataupun front-end. Untuk front-end, itu yang berkaitan dengan halaman pengunjung. Sedangkan halaman back-end, itu adalah halaman yang digunakan oleh admin untuk mengelola daripada web itu sendiri. Ya, bisa admin ataupun super admin. Adapun view sendiri disimpan pada folder apps/views. Ini juga kita bisa lihat ya kalau kita menggunakan aplikasi Visual Code ataupun yang sejenisnya. View memiliki aturan yang pertama, kode-kodenya atau pengkodingannya itu harus bersifat presentasional, ya, artinya bisa dilihat secara langsung, ya, bersifat presentasi. Formatnya bisa menggunakan HTML, CSS, JavaScript, jQuery, ataupun PHP yang tidak ada kaitannya dengan akses ke database. Jadi kita bisa gunakan bahasa PHP juga untuk view ini, asal tidak ada hubungannya dengan pengaksesan ke dalam database. Yang kedua, view tidak boleh berisi kode-kode PHP yang langsung mengakses ke database kita, seperti itu. Yang ketiga, view tidak berisi perintah yang ada kaitannya dengan string_get dan juga string_post. Kenapa? Karena tugas ini adalah tugasnya daripada controller, bukan tugas view. Jadi view di sini lebih menekankan pada tampilan web kita atau tampilan aplikasi kita yang ditampilkan pada browser. Untuk selanjutnya yang C, ya, C ini adalah controller, MVC, yang terakhir C. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan antara model dan juga view. Jadi dia sebagai jembatan antara model dan view, agar model dan view ini bisa saling berinteraksi, sehingga nantinya perintah-perintahnya itu bisa berjalan dengan sempurna.
atau berjalan dengan baik. Controller disimpan pada folder app/controllers. Jadi semua file-file yang berhubungan dengan controllers itu disimpan dalam folder apps/controllers. Seperti itu. Adapun aturan-aturan daripada controller, yang pertama, tidak berisi kode-kode HTML. Kenapa? Karena ini adalah tugas daripada view. Yang kedua, boleh memuat perintah-perintah string_get dan juga string_post. Fungsi daripada string_get ini adalah untuk mengambil data-data pada database melalui kerangka model. Dan juga string_post ini fungsinya adalah untuk mengirim data-data ke dalam database, yang mana instruksinya melalui model. Jadi controller ketika ingin mengambil data atau mengirim data kepada database, ya, itu melalui model. Kemudian, ketika controller ingin menampilkan perintah-perintah, ya, yang nantinya akan menampilkan tampilan web itu sendiri, itu nantinya controller akan menghubungi view atau berinteraksi dengan view secara langsung. Nah, biasanya contoh interaksinya adalah ketika user ingin menampilkan tabel, ya, tabel barang, misalkan di sini contohnya, ke tabel barang, ya, kemudian ditampilkan ke dalam web browser, berarti di sini ada interaksi antara model dan juga view. Nah, di sini dibutuhkan controller untuk mengeksekusinya. Sehingga nantinya tabel barang yang diinginkan oleh user itu bisa tampil. Dan ini harus melalui fungsi controller. Ya, ini sebagai jembatan antara view dan juga models. Jadi view dan models ini tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dijalankan ketika controller ini tidak berfungsi secara baik. Kemudian yang ketiga, tidak memuat pengkodean yang langsung mengakses ke database. Kenapa? Karena fungsinya pengkodean yang langsung mengakses ke database ini adalah tugas daripada model, bukan tugas daripada controllers. Oke, untuk pembahasan terakhir ya, ini mengenai tentang arus implementasi MVC. Jadi MVC ini ya diawali dengan database. Di sini saya contohkan database-nya adalah MySQL. Jenis database ini banyak ya, tidak hanya MySQL. Contohnya ada juga Oracle ataupun yang lain, ada Access ataupun yang lain ya. Nah, di sini saya contohkan MySQL sebagai contoh database-nya. Di sini MySQL itu berinteraksi dengan model. Kemudian ada view juga di sini. View nanti berinteraksi dengan controller. Jadi model dan view ini berinteraksi dengan controller. Nanti controller ini meminta ya, apapun yang diminta oleh controller ini, baik ke model ataupun view, itu akan diteruskan ke dispatcher, yang mana dispatcher ini akan memproses ya beberapa instruksi-instruksi yang dikirim oleh controller, kemudian dilanjutkan ke routes. Yang artinya akan membagi paket-paket jaringan ke web server, kemudian dari web server akan dilanjutkan ke browser untuk ditampilkan hasilnya. Jadi hasilnya nanti akan ditampilkan ke web browser, dilihat oleh user, ketika user meminta suatu perintah atau mengeksekusi suatu action, ya, ataupun tombol, nanti akan dikembalikan lagi kepada controller dan juga model serta view, ya, sesuai dengan permintaan daripada user itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan daripada arus implementasi MVC. Oke, itu tadi penjelasan tentang MVC. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.